Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan rezekinya lancar. Yang jawab salamnya tidak semangat, saya doakan rezekinya juga lancar. Berarti mending semangat apa buatan semangat? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadar-rahman, fa inni usikum bi taqwallahi al-mannan al-qaili fi kitabihi al-Qur'an wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan senantiasa berbahagia. Bahagia Pak Bu? Bahagia atau kecewa? Bahagia, harus bahagia. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Begitu banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Dari kita lahir tak bisa apa-apa, tak membawa apa-apa. Usia bertambah menjadi remaja, menjadi dewasa, hingga tak terasa hari ini usia kita sudah semakin menua. Kira-kira kalau dari kita lahir sampai detik ini, kira-kira kalau dihitung banyak yang nikmat atau yang tidak nikmat Pak Bu? Banyak yang nikmat atau yang tidak nikmat? Banyak yang nikmat. Maka ucapan terbaik seorang hamba manakala masih diberikan kesempatan malam hari ini hadir, sehat, hidup, maka mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Dia Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Alhamdulillah rabbil alamin, sehat semuanya Pak Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sepertinya saya lihat kok semuanya tambah muda semua. Yang tambah muda apanya Pak Bu? Masya Allah ya. Kalau kulit kita, fisik kita, jasmani kita ya, tidak dipungkiri semakin hari semakin menua. Kulit yang dulu ibu kulitnya dulu glowing, bening, kencang, imut-imut, sekarang bapak-bapak sembrono. Alhamdulillah, jasmani mau tidak mau sunnatullah, bertambah hari bertambah tua. Tetapi yang bisa kita jaga semangatnya, mudanya adalah semangat kita, iman kita, takwa kita yang mudah-mudahan semakin hari semakin kuat, semakin mudah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, langsung saja ya. Hari ini ya kami diberikan pesan oleh Ustaz Januri untuk melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Sultan. Nah, dulu membahas tentang tafsir surat Al-Zalzalah, dan hari ini kita lanjutkan insya Allah surat Al-Bayyinah. Sudah hafal semua Pak Bu? Hafal semua Al-Bayyinah? Insya Allah. Baik, kita baca beberapa ayat saja karena ayatnya cukup panjang. Kita awali dulu dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya setelah saya Pak Bu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli
الكتاب والمشركين. الله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة Sampai situ dulu ya Pak Bu. Sudah hafal Pak Bu? Alhamdulillah. Karena konon jamaah Masjid Muhtadin itu sekali dengar biasanya langsung lupa, gitu ya. Ya, Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ibu-ibu yang di belakang kelihatan betul? Kelihatan. Kita awali sedikit demi sedikit seputar dengan surat Al-Bayyinah. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, surat Al-Bayyinah, ya, nama lainnya banyak. Jadi beberapa surat di dalam Al-Quran ada nama lain. Ya. Nama ini terkadang bersumber dari Rasul, terkadang bersumber dari para ulama yang memberi nama lain. Di antaranya yang pertama, nama lain surat Al-Bayyinah yang kita baca tadi adalah Al-Qayyimah. Nama Pak Bu? Al-Qayyimah. Ya. Al-Qayyimah artinya yang lurus. Ya. Karena nanti pembahasannya tentang agama yang lurus, yaitu agama Islam. Nama lainnya adalah surat Al-Bariyah. Surat apa? Al-Bariyah. Yang artinya makhluk. Ya. Nama lainnya surat Al-Bayyinah adalah surat Al-Munfakkin. Apa? Al-Munfakkin. Ya. Nama lainnya adalah, diantaranya adalah surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Diambil dari beberapa potong ayat pertama. Ada Al-Qayyimah, terus Al-Bariyah, Al-Munfakkin, kemudian Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Surat ini secara umum para ulama menyebutnya adalah surat yang termasuk dari surat Madaniyah. Surat apa? Madaniyah. Ya. Turun setelah Nabi hijrah. Ya. Kenapa surat Madaniyah? Karena nanti banyak berbicara tentang ahli kitab. Ya. Ahli kitab ini sinten Pak Bu? Ya, nanti kita bahas. Nanti surat ini banyak berbicara tentang ahli kitab. Dan ahli kitab, interaksi paling intens antara kaum muslimin dengan ahli kitab itu di Madinah. Ya. Nah, secara umum Bapak Ibu rahimakumullah, surat ini ya membahas pada dua hal, ya, tentang semua umat baik ahli kitab maupun musyrikin tidak
memiliki alasan untuk berpecah belah setelah datangnya kebenaran mutlak Rasulullah. Yang kedua tentang inti ajaran Islam. Yang ketiga tentang balasan bagi dua golongan manusia. Oke Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan masuk ayat demi ayat ya. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakir." Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang musyrik, munfakina, tidak akan meninggalkan agama mereka, kekufuran mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Oke, kita bahas satu demi satu pelan-pelan. Yang pertama, di sini disebutkan ada istilah ahlul kitab. Ahlul kitab itu sinten Pak Bu? Yahudi dan Nasrani. Jadi ahli kitab itu sinten? Yahudi dan Nasrani. Poin pertama, Allah menyebutkan Yahudi dan Nasrani adalah orang kafir. Kafir, ya. Tidak beriman kepada Allah. Berarti salah, ya. Ada orang mengatakan semua agama sama, yang penting apik, yang penting jadi orang baik, itu semua agama sama. Itu perkataan yang menyimpang. Kita itu tidak boleh merasa paling Islam, paling benar, nggak boleh. Karena ada agama lain yang bisa juga benar. Itu kata orang-orang liberalnya dan Bapak. Kita tidak boleh merasa paling benar. Nah, kalau tidak boleh merasa paling benar terhadap Islam, terus yang paling benar bunti. Jadi ngatan Pak Bu, kita tidak boleh ragu dengan kebenaran Islam. Ya, Bapak Ibu tidak boleh ragu. Apa iya Islam itu agama yang benar? Enggak boleh ragu. Tidak boleh ragu sedikit pun. Tidak boleh sebagaimana dikatakan orang-orang liberal. Enggak boleh dong merasa paling benar. Kan kita semua ciptaan Allah. Hati-hati, itu perkataan, padahal Al-Quran sudah mengatakan ahlul kitab Yahudi Nasrani adalah orang kafir, status mereka kafir. Tetapi walaupun demikian Pak Bu, nggak boleh kita kepada teman kita yang non muslim dari kalangan Yahudi Nasrani nggak boleh manggil fer. Oh iya, fer kafir. Walaupun status mereka kafir, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memanggil penduduk Mekah yang belum beriman juga memanggil dengan nama mereka, nama penghormatan mereka tetap dipanggil. Ya. Yang kedua, bahwasanya surat Al-Bayyinah ini berbicara tentang ahlul kitab. Ahlul kitab itu tadi siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi ceritanya sejarahnya dan Pak. Kenapa kita lihat umumnya, utamanya Yahudi itu berada di Madinah? Itu karena apa? Zamannya Nabi, kenapa banyak orang Yahudi di Madinah? Dalam kitab mereka disebutkan Pak Bu, bahwa nanti akan datang seorang Nabi terakhir yang akan tinggal hidup di kota yang banyak kurmanya. Maka berdasarkan berita dari kitab itu, orang-orang Yahudi mencari sajane di mana ini. Dicarilah mereka berkeliling dan akhirnya ketemu tempat yang banyak kurmanya. Tempat yang banyak kurmanya saat itu bahkan sampai sekarang itu mana? Madinah. Jadi Pak Bu, Madinah itu banyak kurmanya. Makanya Bapak Ibu haji ataupun umrah biasanya diajak ke kebun kurma di Madinah. Oke. Maka orang-orang Yahudi pergi Pak Bu ke Madinah karena menunggu Nabi yang akan lahir, yang akan hidup di kota yang banyak kurmanya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ditunggulah Nabi terakhir itu. Maka begitu datang Nabi terakhir mereka kaget. Kaget Pak Bu. Kenapa kaget? Karena tidak biasanya. Biasanya Nabi lahir atau muncul dari bangsanya mereka, Bani Israel. Ya, biasanya
Nabi Rasul itu keluar dari bangsa Bani Israel. Kok tiba-tiba ini Nabi penutup para Nabi dan Rasul malah keluarnya dari bangsa Arab? Tahu nggak Pak Bu, bahwa Nabi yang bangsa Arab itu mau sekawan. Nabi yang dari bangsa Arab itu cuma 4. Cuma pindah 4. Sinten Pak Bu yang bisa menyebutkan dikasih hadiah umroh gratis sama Ustadz Januri. Umroh gratis Bu. Panjenengan kalau tinggal di Mekah gitu kan, kalau umroh tinggal umroh buatan bayar. Nanti Indonesia bayar pesawatnya, hotel dan lain-lain. Nabi yang dari bangsa Arab cuma 4. Sinten Pak Bu? Yang pertama Nabi Hud, Nabi sinten? Hud. Yang kedua Nabi Salih, Nabi Salih. Yang ketiga Nabi Syuaib, Nabi Syuaib. Yang keempat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinten Pak Bu? Ada 4 Nabi dari bangsa Arab. Sinten mohon tadi? Hud, Saleh, Syuaib, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah selain itu Nabi dari mana? Nabi keturunan Bani Israel. Selain itu Nabi kebanyakan keturunan Bani Israel. Oke. Ini mukadimah lagi Pak Bu, urutannya ngeten nggih. Nabi Ibrahim punya 2 anak yang menjadi nabi. Sinten Pak Bu? Nabi Ibrahim punya 2 anak yang menjadi nabi. Sinten? Ismail dan Ishak. Ishak punya anak yang menjadi nabi. Namanya sinten? Namanya sinten Pak Bu? Anaknya Nabi Ishak? Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub dijuluki Al-Quran sebagai Israel. Israel di dalam Al-Quran itu Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub punya keturunan banyak. Keturunan-keturunan itu disebut dengan Bani Israel. Maksudnya keturunannya Nabi Ya'qub. Maka nabi-nabi niku kebanyakan muncul dari keturunannya Nabi Ya'qub, dari jalurnya Ishak. Itu dari situ. Maka Nabi Rasul itu kebanyakan dari Bani Israel. Pertanyaannya kenapa Pak Bu kok banyak para Nabi dan Rasul keluar dari Bani Israel? Karena Bani Israel dari dulu terkenal orangnya ngeyelan. Maka untuk meluruskan orang ini sing ngeyel-ngeyel itu butuh tenaga yang banyak. Maka diutuslah para nabi dari keturunannya Nabi Ya'qub Bani Israel karena wongnya ngeyelan. Insyaallah tengah iki insyaallah orangnya mboten ngeyelan. Mboten nggih Pak Bu? Mboten napa? Mboten. Itu. Nah, Nabi Ibrahim punya anak satunya namanya Ismail. Nabi Ismail keturunannya yang menjadi Rasul hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Yahudi kaget. Kan Bani Israel nanti turun-turun kan ada Yahudi. Ya. Kaget loh. Biasanya kan dari kita. Tiba-tiba malah dari bangsa Arab. Tidak. Di luar prediksi. Maka muncullah pripun Pak Bu? Muncullah gengsi, muncullah iri, dengki, sombong. Wah, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa Nabi itu keluar dari bangsa Arab, bangsa yang rendah seperti mereka, bangsa yang terbelakang seperti mereka. Maka orang Yahudi buatan terima karena gengsi, karena iri, dengki, karena sombong. Maka saja ini mereka disebut oleh Al-Quran, oleh surat Al-Fatihah sebagai Al-Maghdub, orang yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Sesuai ciri-cirinya diprediksi betul keluar di situ. Tetapi mereka tahu kebenaran, tidak mau beriman. Maka orang Yahudi ini pun apa? Al-Maghdub alaihim. Dimurkai. Kenapa dimurkai? Tahu kebenaran, tidak mau beriman. Jadi ahlul kitab utamanya Yahudi. Nah sejak saat itu Pak Bu,
Mereka selalu mengatakan kita tidak akan meninggalkan agama kita sampai nanti datang orang yang menjadi penengah atau pemutus antara kita dengan orang-orang di sekitar mereka. Pokoknya nanti Nabi terakhir keluar dari ceritanya ini yang mukadimahnya banyak. Di Madinah atau yang dulu dikenal dengan Yathrib, ya, kan orang Yahudi itu berdampingan dengan orang musyrik. Orang musyrik yang menjadi ada dua suku besar yang tergolong sebagai orang musyrik di Madinah. Namanya suku Aus dan suku Khazraj. Jadi di Madinah dulu ada orang Yahudi, ada orang musyrik, ada sebagian Majusi, gitu ya. Nah, orang Yahudi ini selalu perang dengan orang musyrik dari suku Aus dan Khazraj. Pak Bu, orang Yahudi selalu mengatakan gini, nanti kalau datang Nabi terakhir, kita akan mendampingi Nabi dan memerangi kalian, wahai suku Aus dan Khazraj. Nanti kalau Nabi terakhir datang, saya akan bareng Nabi, kita akan bareng Nabi memerangi kalian, wahai suku Aus dan Khazraj. Itu perkataannya orang Yahudi. Tetapi Pak Bu, karena tiba-tiba terakhir ternyata Nabi terakhir itu datang dari orang Arab, kan orang Yahudi nggak mau nih, gengsi banget, iri dengki banget. Maka ketika Nabi terakhir datang ke Madinah, orang suku Aus dan Khazraj yang termasuk musyrik saat itu mengambil kesempatan. Loh, ini kan dulu katanya Nabi terakhir yang dijanjikan datang yang akan dibarengi orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi nggak mau beriman. Maka suku Aus dan Khazraj beriman kepada Nabi, menolong Nabi. Maka sejak saat itu suku Aus dan Khazraj saat itu dijuluki sebagai kaum Ansor, Ansor penolong Nabi. Maka kaum Ansor itu kemudian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi, menyebarkan dakwah Islam saat itu. Ini mukadimahnya neta. Nah, ahlul kitab, orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita tidak akan beriman nanti sampai datang bukti yang nyata. Ternyata Bapak Ibu rahmatullah, perhatikan. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukti yang nyata niku napa? Kan al-bayyinah artinya napa? Bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu datang Rasul seperti itulah. Orang musyrik yang sebagian nggak mau beriman, orang Yahudi tambah banyak yang nggak mau beriman. Ya, bisa dihitung beriman kepada Nabi, tapi hampir sebagian besar tidak mau beriman kepada Nabi karena gengsi. Ya, penyakit gengsi itu dados penyakit dalam ibadah, gengsi dados penyakit. Gengsi ajeng pengajian, gengsi ya, wah, belum tahu ngerti, wis tahu, ndak kira aku ora ngerti kok, ndak kira aku ora tahu sinau kok, gengsi. Itu penyakit bahaya, Pak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tugasnya apa, Pak Bu? Yatlu, membacakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Di antara tugas Rasul itu apa? Membacakan lembaran-lembaran yang suci. Maksudnya apa Pak Bu? Al-Quran. Maka Bapak Ibu, Al-Quran disebut oleh Al-Quran sendiri sebagai lembaran-lembaran yang suci. Nah, maksudnya apa Pak Bu? Lembaran yang suci itu maksudnya apa? Satu, ya kata para ulama. Satu, suci karena datang dari zat yang maha suci. Ya. Al-Quran menjadi suci karena datang dari zat yang maha suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekurangan, kesalahan, celah, kekurangan, ketidaksempurnaan dari Allah, tidak ada. Allah suci, suci, suci. Kalau kita kan, bukan suci ya Pak Bu.
Ya tapi kita banyak dosanya, masa lalu kita banyak kekurangannya. Mungkin ibu-ibu sering membentak suaminya. Sering buatan Pak? Sering buatan Pak? Wah, ini yang ditanya ibu bapak-bapak yang mungkin bapak-bapak suka marahi istrinya. Sering buatan Bu? Tetap nak bapak-bapak tidak berani ngomong apa-apa. Ya, kita banyak kurangnya kepada pasangan kita, kepada anak-anak. Enggak suci, tapi Allah Maha Suci. Maka yang diturunkan oleh Allah itu suci. Yang kedua Pak Bu, suci maksudnya apa? Al-Quran itu suci. Maksudnya tidak ada kekurangan dari Al-Quran sedikit pun. Tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada ketidaksempurnaan dari Al-Quran. Tidak ada. Coba Pak Bu, dari dulu orang yang sudah benci Islam selalu mencari kekurangan Al-Quran. Selalu mencari kekurangan Al-Quran, tapi mboten pernah sakit. Pak Bu, mau dicari kekurangan dari segi bahasa, nggak bisa Pak Bu. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat tinggi. Maka Pak Bu, di zamannya Nabi Muhammad kan sedang booming, sedang viral namanya syair, sedang viral namanya ahli bahasa, ya, sastra. Zamannya Nabi yang namanya sastra, bahasa, syair sedang tinggi sekali, sedang booming, viral sekali. Ahli-ahli bahasa banyak di zaman itu. Tetapi Pak Bu, begitu Al-Quran datang, orang-orang musyrik di Mekah itu heran. Herannya kenapa Pak Bu? Ini Al-Quran dengan bahasa yang sebagus ini kok datang dari orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Mereka saja yang ngerti Pak Bu, bahwa Al-Quran itu bukan datang dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad saja nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi Muhammad kalau bisa kan nulis dulu. Tapi kok yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bahasanya tinggi sekali. Bahkan Pak Bu, di dalam Sirah Nabawiyah, Syekh Mubarakfuri, Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri pernah menceritakan tentang kisah luar biasa Pak Bu. Jadi suatu ketika Nabi SAW mendekati Ka'bah. Di sekitar Ka'bah Pak Bu ada orang-orang kafir Quraisy yang sedang nongkrong. Nah, mungkin sambil ngopi, sambil makan gorengan, mungkin nongkrong. Tiba-tiba Nabi SAW membaca surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa, dan seterusnya. Begitu sampai ayat terakhir, itu kan perintah sujud. Ayat terakhir dari surat An-Najm kan sujud tilawahnya Pak Bu. Sujud tilawah. Maka Nabi SAW bersujud disebabkan membaca ayat terakhir surat An-Najm. Yang terjadi luar biasa apa Pak? Orang-orang musyrik di sekitar Nabi secara tidak sadar ikut sujud. Ini juga menghirakan, ya. Tiba-tiba ikut sujud. Dan mereka tidak sadar, ternyata mereka ikut sujud. Kata para ulama, kok bisa? Ya. Orang zaman orang musyrik itu, ya, itu benar-benar kalau dengar Al-Quran itu sangat takjub. Bahasanya kita seakan-akan dihipnotis Al-Quran dengan keindahan bahasa saat itu. Ya kalau kita mungkin nggak tahu, ya, karena kita bukan orang Arab, ya, tidak bisa bahasa Arab, ya. Mungkin nggak tahu indahnya di mana Al-Quran. Tapi kan orang-orang Arab dulu sing pintar-pintar ngertos indahnya di mana, bagusnya di mana, ketinggiannya di mana. Mereka kemudian ikut sujud kepada dilakukan oleh Nabi SAW. Sama, bareng Nabi sujud, orang musyrik sujud. Maka berita ini menyebar, berita ini tersebar ke Jazirah Arab. Orang musyrik melu sujud Nabi. Maka orang-orang musyrik kemudian membuat alasan
Membuat alasannya saat itu disihir oleh Nabi. Padahal bukan disihir karena mereka saking indahnya mendengarkan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran sangat suci. Ya. Kalau ditanya, apakah ada kekurangan ketidaksempurnaan dalam Al-Quran? Orang-orang liberal, orang-orang orientalis selalu mencari kekurangan Al-Quran. Di antaranya Pak Bu, ya, ada yang mengatakan cerita-cerita dalam Al-Quran itu hanya fiktif, dongeng, kisah yang tidak terjadi sebenarnya di zaman dahulu. Ya, orang-orang liberal, ya. Jadi cerita tentang kaum Nabi Hud, Samud yang diratakan oleh Allah itu dongeng doang. Cerita tentang Korun yang dibenamkan oleh Allah dongeng doang. Cerita tentang Fir'aun yang tenggelam itu dongeng. Cerita tentang Nabi Musa yang tongkatnya berubah menjadi ular itu dongeng. Itu orang-orang liberal. Padahal semua di dalam Al-Quran disebutkan oleh Al-Quran bahwa cerita dalam Al-Quran itu asli, nyata. Kemarin saya dengar Pak Bu lihat postingan ada seorang YouTuber, ya, YouTuber ya. Ya, ini juga pemikirannya sebagian ngawur, ya. Orang badannya besar, seringnya pecinan, kacamatanan, ya. Yang bukan saya Pak Bu. Jenggotnya tebal, ya. Saya nggak menyebutkan inisialnya. Dia mengatakan cerita Nabi Yunus masuk ke ikan paus itu nggak masuk akal. Cerita tentang Nabi Yunus masuk ikan paus, ya. Bagaimana mungkin Nabi Yunus bisa masuk ikan paus, perut ikan paus? Kan nggak masuk akal. Terus hidup di dalamnya, terus kemudian dimuntahkan lagi, kata dia nggak masuk akal. Ya Allah, ya badan saya, Allah merubah malam menjadi siang saja mudah, siang menjadi malammu mudah, menerbitkan matahari dari timurmu mudah, menerbitkan matahari dari baratmu mudah, besok pagimu mudah, menciptakan alam semesta mudah. Kok sekedar memasukkan Nabi Yunus ke dalam perut ikan itu tidak sampai, ya. Yang Al-Quran suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Di antara kelebihan Al-Quran adalah tentang hukum-hukumnya yang sangat adil. Ya, pembagian seputar waris jelas, ya, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Pak Bu, ternyata isyarat Al-Quran itu memberi isyarat-isyarat sains. Pak Bu tahu nggih teori perkembangan janin, ya? Teori perkembangan janin kan ilmu pengetahuan yang tahu, nggih, ilmu pengetahuan yang menjebarkan dari bertemunya sperma dengan ovum, bertumbuh menjadi segumpal darah, segumpal daging, itu kan ilmu modern, ilmu sains yang berbicara. Ternyata Pak Bu, 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah ngomong tentang pertumbuhan janin di dalam perut. Itu sebelum sains bilang gitu loh. Dan ternyata para ilmuwan tahu, oh iya, ternyata Al-Quran itu udah cerita duluan tentang pertumbuhan janin. Padahal zamannya Nabi Muhammad wonten USG wonten Pak Bu. Nggak ada USG, Pak. Nggak bisa itu lihat dalam Quran, tapi Al-Quran sudah berbicara itu. Ya. Banyak, ya. Di antaranya tentang fenomena alam bertemunya dua laut. Ya. Bertemunya dua laut, satu tawar, satu asin, itu bisa bertemu dan seakan-akan ada dinding. Itu ternyata sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu oleh Al-Quran di surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan. Jadi Al-Quran itu ternyata para ilmuwan, ya, profesor-profesor dari Jepang itu sebagian dari mereka masuk Islam gara-gara mempelajari Al-Quran. Jadi menemukan ternyata benar. Itu baru diketahui zaman sekarang. Maka Al-Quran itu suci benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Maka di antara karena kesucian Al-Quran termasuk mushaf Al-Quran benar-benar harus kita jaga, Pak. Salah satu adab yang mungkin kurang baik, ya, yang kami pelajari dari guru-guru kami, satu Pak Bu, sebaiknya tidak meletakkan sesuatu di atas mushaf Al-Quran. Biasanya kan kita ngitung, ya, ini Al-Quran kadang di atasnya ditaruh buku, di atasnya ditaruh wadah nopo, ampun, ya.
Kalau bisa ya Al-Quran yang berada di atasnya, karena dia adalah suci. Mushafnya pun harus kita jaga. Di antara adab yang selalu terlewat adalah misalkan saya lihat kadang anak-anak ya, kalau bawa Al-Quran itu dicengkeling ya Mbak Put. Kadang pembaca Al-Quran ya, Al-Quran juga buatan Mbak Put. Dari guru-guru kami kalau bawa Al-Quran juga di sini ya. Ini adab memuliakan Al-Quran karena ini dari Allah, suci. Ya. Yang buatan kan tingkatan buatan sopan, kurang sopan ya, karena ini suci ya. Nah, di bawah gini, bawa Al-Quran bawahnya gini. Ya. Kita harus di tempat yang baik, jangan letakkan sesuatu di atas Al-Quran kita. Kata para ulama tentang adab-adab Al-Quran yang selalu disepelekan. Karena Al-Quran suci. Fiha kutubun qayyimah. Fiha di dalam Al-Quran itu kutubun, terdapat isi atau kitab-kitab qayyimah yang lurus. Di dalam Al-Quran itu ada kitab-kitab yang lurus. Maksudnya apa? Kan susah dipahami. Fiha di dalamnya kutubun, ada kitab-kitab qayyimah yang lurus. Kan agak susah ya nak buatan belajar tafsir. Kata para ulama, maksud dari kutubun atau kitab-kitab itu adalah hukum-hukum. Hukum-hukum yang lurus, adil. Hukum di dalam Al-Quran pasti lurus, pasti adil. Maka Pak Bu, kalau Al-Quran sudah berbicara seputar dengan waris yang pembagiannya sudah ditentukan, kita terima dengan iman Pak Bu. Karena terkadang fakta mungkin yang saya lihat itu di berita, ada kakak adik sampai bacok-bacokan rebutan warisan ya. Ada seorang adik perempuan yang sampai tega membunuh kakaknya yang laki-laki karena merasa warisannya bukan adil. Al-Quran pasti lurus, pasti adil. Hanya saja terkadang keadilan itu tidak bisa kita jangkau ya. Al-Quran berbicara bagaimana tentang zakat ya. Bagaimana tentang pernikahan, semuanya Al-Quran itu lurus, boten mincang. Maka Pak Bu, kalau pengen perjalanan kita lancar sebagaimana kita ke Solo misalkan, ke Semarang pakai tol, lurus, enak jalannya, pengen hidup kita tuh lurus, enak jalannya, boten tersesat, boten menggak-menggok, boten nabrak, kita belajar Al-Quran. Kita punya petunjuk dalam hidup ya. Petunjuk itu, pedoman itu adalah Al-Quran. Masa Pak Bu ya, kita hidup puluhan tahun tapi Al-Quran masih jadi pajangan ya. Terus pajangan toh dibaca tidak, dibaca terjemahnya tidak ya. Nah, ini kasihan diri kita karena ini adalah petunjuk ya. Petunjuk kehidupan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah memasuki waktu Isya ya. Sudah memasuki waktu Isya. Ada kekurangan kami mohon maaf, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo sama-sama kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, yang akan menyelamatkan urusan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah. Ada kekurangan kami mohon maaf, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.